Lautan kesadaran Chen Ping sangat besar, tetapi kekuatan kesadaran ini sangat kuat dari sudut pandang ini. Dibandingkan dengan Gao Qiqiang, kekuatan Chen Ping masih jauh tertinggal. Segera, Chen Ping tidak dapat bertahan, dan kesadaran spiritual Gao Qiqiang menyerbu tubuhnya, dan kemudian kesadaran ilahi ini mulai mendapatkan rahasia tubuh Chen Ping di lautan kesadaran Chen Ping. Tapi tepat ketika kesadaran Gao Qiqiang hendak menyelidiki lautan kesadaran Chen Ping, tiba-tiba Daluo Jindian otomatis aktif tanpa angin. Kecemerlangan emas yang mempesona ditembakkan dari Daluo Jindian. Kecemerlangan ini cepat dan memiliki aura khusus. Hanya sesaat, kesadaran Gao Qiqiang langsung dikalahkan. Aura pengekangan di sekitar Chen Ping juga menghilang seketika, dan melihat Gao Qiqiang, wajahnya sangat jelek, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Patriark Gao, apa maksudmu? Chen Ping memandang Gao Qiqiang dengan dingin, orang ini tiba-tiba menyerangnya. Chen Ping sangat marah. Tuan Chen, jangan salah paham, saya tidak bermaksud jahat, saya hanya ingin melihat tubuh Anda. Realem, tetapi Anda benar-benar memiliki aura asli, tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Petik 2. Kata Gao Qiqiang kaget. Nafas asli. Chen Ping sedikit mengernyit. Apa? Nafas asli ini. Petik 2. Setelah menerobos kesengsaraan, kamu bisa menjadi tubuh setengah abadi. Selama kamu perlahan mengerti dan meningkat pada akhirnya, kamu akan bisa naik ke keabadian. Gao Qiqiang mengangguk setelah mendengar ini. Benar, napas asli juga menentukan tingkat kemampuan masing-masing biksu setelah melewati malapetaka. Petik 2. Namun, tidak hanya dengan menerobos kesengsaraan seseorang dapat menyadari asal-usulnya. Tidak mengherankan jika beberapa orang dengan bakat luar biasa juga dapat memahami asal-usul di alam melampaui kesengsaraan. Petik 2. Tapi ada aura asli dalam keadaan pas badan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak menyangka Anda akan memiliki aura asli. Petik 2. Kamu tahu, mudah untuk memahami sumber aslinya, tetapi untuk memiliki nafas asli, itu membutuhkan latihan yang sulit, dan untuk membentuk ruang asli di dalam tubuh, yang mirip dengan dantian biksu. Petik 2. Gao Qiqiang menjelaskan kepada Chen Ping, tetapi semakin dia menjelaskan, Chen Ping menjadi semakin bingung. Chen Ping tidak merasa bahwa dia memiliki aura asli, itu hanya cahaya keemasan yang muncul dari Daluo Jindian tadi, tapi cahaya keemasan itu berkedip-kedip nafas terakhir memang sedikit berbeda. Gao Qiqiang melihat tatapan bingung Chen Ping, dan tahu bahwa Chen Ping sama sekali tidak mengerti apa-apa, dan semakin dia menjelaskan, semakin bingung dia jadinya, jadi dia berkata, aku akan membawa jiwamu ke tempatku, lihat saja ruang aslimu dan kamu akan tahu. Petik 2. Jangan melawan lagi, aura asli di tubuhmu terlalu kuat. Berikan padaku, aku khawatir aku tidak tahan lagi. Petik 2. Gao Qiqiang sedikit takut. Dia takut dia memancarkan aura asli itu. Tapi Gao Qiqiang tidak tahu bahwa itu bukan aura asli Chen Ping sendiri, tapi buku emas Daluo. Chen Ping tidak bisa mengendalikannya sama sekali, bukannya dia bisa menggunakannya jika dia mau. Patriark Gao, jangan khawatir. Chen Ping mengangguk. Saya melihat Gao Qiqiang melambaikan tangannya. Chen Ping hanya merasakan sedikit getaran di lautan kesadarannya. Kemudian cahaya abu-abu jatuh, dan kemudian membungkus roh primordial Chen Ping. Kemudian mata Chen Ping kabur, dan kemudian seluruh orang muncul di sebuah istana, dan istana ini semuanya terbuat dari balok es. Di mana saya? Chen Ping sedikit bingung. Segera, sosok Gao Qiqiang muncul, menghibur Chen Ping. Dao, Tuan Chen, jangan takut, ini adalah ruang asli saya. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, ruang yang awalnya agak abu-abu mulai sedikit bergetar, kecemerlangan perlahan naik. Chen Ping melihat bahwa beberapa ruangan di istana berwarna-warni, sementara yang lain berwarna abu-abu. Apa yang saya rasakan adalah asal mula es, kecemerlangan warna-warni itu adalah aura asli, tetapi di ruangan abu-abu itu, tidak ada aura asli. Gao Qiqiang menjelaskan mengikuti Chen Ping. Patriark Gao, apakah Anda sudah menembus kesengsaraan dan mencapai alam Mahayana? Chen Ping bertanya dengan heran. Gao Qiqiang menggelengkan kepalanya, saya belum menembus kesengsaraan, tetapi saya telah menyadari asal-usul es sebelumnya.
Hanya setelah bertahun-tahun kerja keras saya telah menyempurnakan aura asli dari titik ini. Saya berharap setelah saya menerobos kesengsaraan pada saat itu, saya dapat mengisi ruang asli, dan berharap untuk memperluas ruang asli saya sendiri pada saat itu. Jika saya dapat mencapai sebuah kota, maka saya akan puas. Patriark Gao. Apakah menurutmu ruang aslinya seperti istana ini? Chen Ping sedikit bingung, mungkinkah ruang sumbernya juga seperti Dantian Biksu, semuanya terlihat sama? Tentu saja tidak. Persepsi tentang asal-usul membentuk sebuah ruang. Ada banyak hal. Ada yang laut, ada yang kolam, dan ada yang hanya rumah kecil. Gao Qiqiang terus menjelaskan kepada Chen Ping. Kalau begitu sumber persepsinya berbeda untuk setiap orang. Chen Ping terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tidak sama. Ada banyak macam asal-usul, seperti es, api, air, guntur, listrik, dll. Apa yang dapat dipahami setiap orang bergantung pada pemahamannya sendiri. Lebih besar dari, bisakah orang itu menyadari banyak asal-usul? Chen Ping bertanya lagi. Tentu saja, ada 2 jenis, 3 jenis, atau bahkan 5 jenis asal-usul. Semakin banyak orang menyadari asal-usulnya, semakin besar pencapaiannya. Menanamnya, kata Gao Qiqiang. Patriark Gao, aura asli macam apa yang kamu katakan barusan? Chen Ping sangat penasaran, aura asli seperti apa yang keluar dari Daluo Jindian. Ini, Gao Qiqiang mengerutkan kening, aku hanya tahu itu nafas asli, tapi aku tidak tahu jenis apa itu. Apakah kamu tidak tahu? Nafas asli di tubuhmu. Gao Qiqiang sangat bingung bagaimana mungkin Ping tidak mengetahui aura aslinya. Chen Ping tampak sedikit malu, aku tidak tahu bagaimana aura itu berasal sekarang. Mendengar jawaban Chen Ping, Gao Qiqiang memandang Chen Ping dengan aneh, lalu berkata, tubuhmu ini benar-benar aneh, sebagai avatar naga emas, kamu tidak perlu mengatakan apapun dengan kekuatan naga, tapi kamu memiliki aura aneh di tubuhmu. Kamu memiliki semua aura ras manusia, ras iblis, dan bahkan ras binatang. Dan sekarang kamu masih memiliki aura di tubuhmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menilaimu. Mendengar kata-kata Gao Qiqiang, Chen Ping tidak bisa menahan cemberut dan berkata, Patriark Gao, apakah kamu tahu identitas saya? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang tua itu sangat sederhana? Bisakah dia menyerahkan hal yang begitu penting kepada orang asing? Petik 2. Ketika Anda mendapatkan medali giok harta karun di Kabupaten Jialing, identitas Anda sudah diketahui. Jika tidak, Anda, seorang biksu kecil dalam keadaan bugar, apakah itu token giok harta karun, cambuk ajaib, atau bahkan rahasia harta karun itu, saya akan memberitahu Anda. Gao Qiqiang berkata dengan sedikit senyum. Mendengarkan kata-kata Gao Qiqiang, Chen Ping menjadi linglung. Mungkinkah semua ini diperhitungkan untuk menipuku? Chen Ping tampak bingung. Aku tidak berbohong padamu, tapi aku hanya ingin mengambil keuntungan dari identitasmu. Kamu bisa memurnikan api iblis, yang merupakan ancaman fatal. Bagi api, setenang kelihatannya, ada sejumlah besar setan yang menghantui ujung utara, dan bahkan ada organisasi rahasia lainnya. Hanya saja, keluarga Gao dan keluarga pemurnian tubuh kuno adalah yang paling dikenal semua orang. Petik 2. Sekarang iblis memiliki kekuatan untuk menguasai seluruh ekstrim. Ada tanda-tanda dari tanah utara, jadi kita harus menemukan cara untuk menahan perkembangan iblis. Dan kamu adalah bidak catur terbaik untuk menahan setan. Gao Qiqiang tidak menyembunyikan apapun, dan mengungkapkan bahwa Chen Ping hanyalah bidak catur. Patriark Gao, aku tidak mengerti. Kekuatanmu jauh lebih tinggi dariku. Mengapa kamu tidak membawa seseorang untuk menghancurkan sarang iblis itu sendiri? Chen Ping tidak mengerti itu. Gao Qiqiang sangat tinggi, kekuatan, dan ada banyak master dalam keluarga Gao. Mengapa Anda tidak membawanya dan melenyapkan setan-setan itu? Apakah menurutmu begitu mudah untuk menghancurkan iblis? Iblis itu bersembunyi dalam kegelapan. Kita berada dalam terang dan mereka dalam kegelapan. Tidak ada cara untuk menghancurkan mereka, sejumlah besar biksu, tetapi juga itu bisa membuat setan-setan itu aktif. Petik 2. Melihat begitu banyak biksu datang ke ujung utara, Gao Qiqiang berkata,
Sepertinya hal itu telah didiskusikan dengan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno. Banyak dari kultivator es yang datang ke ujung utara ini adalah umpan, dan mereka hanyalah umpan untuk memancing setan keluar. Meskipun kejam bagi Gao Qiqiang dan klan pemurnian tubuh kuno untuk melakukannya, tetapi di dunia manusia surgawi ini, jika Anda ingin mendapatkan sumber daya, tentu saja Anda harus mengambil risiko. Lalu, apa hubungan antara putri Kabupaten Jialing dan klan pemurnian tubuh kuno, dan siapa dia? Lebih besar dari Chen Ping bertanya pada Gao Qiqiang. Pada saat itu, Chen Ping bertanya kepada patriark tua dari klan pelatihan tubuh kuno, tetapi pihak lain menolak untuk mengatakan apapun. Jadi Chen Ping bertanya pada Gao Qiqiang, mungkin dia juga harus tahu. Kamu harus pergi dan bertanya pada putri Kabupaten Jialing sendiri tentang masalah ini. Gao Qiqiang tersenyum ringan, lalu melambaikan tangannya, membawa Chen Ping keluar dari ruang aslinya. Berbicara dengan Gao Qiqiang kali ini, biarkan Chen Ping memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang tanah di ujung utara. Setelah pergi, Chen Ping berpikir keras. Tampaknya dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, jika tidak, kekuatan musuh di belakangnya akan menjadi semakin kuat, dan akan sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, Gao Qiqiang ini bukan orang jahat. Jika Gao Qiqiang adalah orang jahat, jika dia benar-benar ingin menyerang Chen Ping dan yang lainnya, Chen Ping dan yang lainnya tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Anda harus tahu bahwa kesenjangan kekuatan antara keduanya agak besar. Ketika kami kembali ke kediaman kami, hari sudah gelap. Huo Feng telah menunggu dengan tidak sabar untuk Chen Ping di tempat tidur, dan ketika dia melihat Chen Ping kembali, Huo Feng berkata, "Tuan, saya tahu Anda lelah selama ini, biarkan Huo Feng melayani Anda dan membiarkan Anda pulih." Petik 2. Huo Feng berencana menggunakan metode kultivasi ganda agar Chen Ping pulih dengan cepat. Melihat tubuh Huo Feng yang cantik, Chen Ping tiba-tiba melompat ke atasnya. Di tengah-tengah yang tersisa, Chen Ping menemukan bahwa ada satu orang lagi. Ternyata Yu Jiameng juga ada di sana, tetapi dia tidak menyadarinya. Chen Ping tidak peduli tentang itu, dan mengikuti kultivasi ganda kedua wanita itu, perlahan memulihkan kekuatan fisiknya. Malam ini, Chen Ping merasa bahwa dia pulih dengan sangat baik, dan Huo Feng juga seperti angin musim semi, merasa sangat baik. Hanya Yu Jiameng yang berjuang karena ini adalah pertama kalinya dia. "Tuan, kamu tidak tahu bahwa kamu merasa kasihan pada saudari Jiameng. Sepertinya saudari Jiameng tidak bisa bangun." Keesokan paginya, Huo Feng tersenyum dan berkata kepada Chen Ping, "Huo Feng, jangan bicara omong kosong, siapa bilang aku tidak bisa bangun?" Yu Jiameng menahan rasa sakit dan tetap bangun.